Pukul 3 pagi, telepon dari ibu saya membuat jantung saya berhenti sejenak. Hanya 3 kata yang terdengar lemah melalui deru angin. Tolong aku, nak. Saya langsung meninggalkan apartemen kecil saya di Jakarta Selatan, mengemudi melalui badai hujan deras yang sedang mengamuk di seluruh Jawa Barat. Hujan seperti dicurahkan dari langit, angin kencang menerpa mobil, jalanan mulai tergenang air banjir. Biasanya perjalanan Jakarta ke Bandung hanya 3 jam, tapi malam itu jadi neraka selama hampir 7 jam penuh ketakutan. Radio terus mengumumkan peringatan badai, jalan tol macet total, banyak mobil tergelincir di genangan air. Saya, Nadia Sari, perawat residen di Resmitro Keluarga Jakarta, tahu betul bahaya hipotermia dan paparan dingin pada lansia. Tapi suara ibu yang pecah itu membuat saya tak bisa menunggu ambulans. Ibu saya, Ratno Dewi, sudah 5 tahun menikah dengan Pak Hendra Pranoto. Sejak itu, hubungan kami renggang. Hendra selalu bilang saya terlalu dramatis setiap kali saya mau berkunjung. Akhirnya ibu memilih dia, seperti biasa. Kenapa sekarang dia menelepon? Nadia, bisiknya begitu lemah sampai hampir hilang. Ibu Dirsud Hasan Sadikin Bandung. Dia tinggalkan aku di luar. Dingin sekali, nak, sambungan terputus. Saya langsung bergegas. Di luar, hujan deras menyambut seperti tembok air. Saya pakai jaket hujan seadanya, sepatu boots, lalu lari ke mobil Honda Civic tua saya. Angin hampir menjatuhkan saya di parkiran. Visibilitas hanya 10 meter. Otak perawat saya berteriak, panggil 112. Tapi suara ibu yang patah itu bilang tak ada waktu. Saya tahu dia hanya bisa menelepon saya karena tak punya siapa-siapa lagi. Perjalanan jadi mimpi buruk. Saya merangkak di belakang truk-truk yang terjebak banjir, ban mobil tergelincir di aspal licin, truk-truk besar oleng ke bahu jalan. 7 jam saya berdoa mobil tak mogok, tak melewatkan exit di kegelapan, dan ibu masih selamat saat saya tiba. Saya coba telepon berkali-kali, langsung masuk voicemail. Akhirnya papan hijau Sud Hasan Sadikin muncul di balik tirai hujan. Parkiran berantakan, mobil-mobil terbengkalai miring. Saya tinggalkan mobil di Monosojo dan lari. Pintu darurat menyala tapi sepi. Saya putar-putar, menyipitkan moto. Lalu saya melihatnya, sosok kecil meringkuk di dinding bata sekitar 6 meter dari pintu. Hampir tak kelihatan di balik tumpukan air hujan. Gaun rumah sakit tipis, kaki telanjang, tak pakai jaket. Ibu. Saya tak ingat berlari, tiba-tiba sudah berlutut di genangan, menariknya ke pelukan. Tubuhnya seperti es hidup. Bibirnya biru, kulit pucat, giginya bergemetukan keras. Ibu saya di sini. Saya bawa jaket saya. Saya robek jaket saya, bungkus tubuhnya, lalu setengah seret setengah gendong masuk ke pintu otomatis. Tolong. Hipotermia, teriak saya ke ruang gawat darurat yang sepi. Satpam datang duluan, lalu perawat-perawat dengan kursi roda dan selimut hangat. Mereka langsung bawa ibu ke ruang trauma. Saya ikut, baju saya basah kuyup. Berapa lama dia di luar? Tanya perawat sambil pasang infus. Dia telepon saya 7 jam lalu. Katanya seseorang tinggalkan dia. Perawat saling pandang. Kami cari dia hilang dari kamar 314 3 jam lalu. Odo yang sengaja keluarkan dia keluar. Saya tak bisa mencerna di tengah badai ini. Siapa yang tego? Saat mereka tangani ibu, saya baru lihat detail yang tadi luput. Memar di pergelangan tangan, memar lama di lengan atas. Ibu mengejang setiap pria mendekat, dan ketakutan saat nama Hendra disebut. Di ruang trauma itu, melihat ibu menggigil karena dingin dan ketakutan, sesuatu di dalam saya berubah. Marah lomo saya podo ibu karena pilih Hendra berubah jadi tajam dan terfokus. Seseorang bawa ibu ke rumah sakit di badai lalu buang dia di luar agar membeku.
Seseorang buat memar di tubuh rapuhnya. Seseorang buat dia lebih takut mati di hujan daripada hubungi suaminya. Dan saya tahu persis siapa orang itu. Selimut pemanas dan infus cairan hangat perlahan kembalikan warna wajah ibu, tapi dia masih gemetar karena takut. Setiap tirai bergerak atau langkah mendekat, dia pegang tangan saya lebih erat. Dokter bilang pelan, "Bu Dewi, kami perlu pemeriksaan lengkap." Catatan masuk bilang suami bahwa Kareno pusing jatuh di rumah. Ibu pandang saya dengan mata liar. Saya tak ingat banyak. Dokter tak percaya tapi tak desak. Setelah dokter pergi, saya tarik kursi lebih dekat. "Bu, cerita yang sebenarnya." Air mata ibu mengalir. "Tak penting lagi." "Penting, Bu. Ando hampir mati." "Mungkin lebih mudah begitu," bisiknya, dan hati saya retak. Kami belum bicara 4 bulan sejak Lebaran. Saat itu saya bilang terus terang pendapat saya tentang Pak Hendro, suami 5 tahun yang pelan-pelan usir saya dari hidup ibu. Dia pilih suami itu lagi. Tapi malam ini dia telepon saya. "Ando pernah ingatkan saya tentang Hendro," kata ibu sambil menangis. Saya seharusnya dengar. "Yang penting sekarang Ando aman." Ibu geleng lemah. "Ando tak mengerti. Rumah atas nama dia, rekening bank, semuanya. Saya tak punya tempat lagi. Ando pulang ke saya. Dia tak akan biarkan. Dia punya surat kuasa, keputusan medis, keuangan. Saya tanda tangan semua saat operasi 2 tahun lalu." Dia bilang sementara saja. Potongan-potongan mulai menyusun gambar buruk. "Bu, dia pernah sakiti Ando?" Ibu otomatis jawab, "Saya ceroboh, Nak. Selalu nabrak barang." Tapi matanya bilang lain. "Apa yang harus saya lakukan, Nadia?" Saya 68 tahun. Tak punya opo-opo lagi. Dia pastikan itu. Ketukan di pintu. Perawat muda bilang, "Bu Dewi, Pak Hendro datang tanya kabar Ando." Ibu langsung panik, monitor berbunyi kencang. "Jangan. Tolong jangan panggil dia." Perawat angguk cepat. Saya beri tahu satpam. Tapi kerusakan sudah terjadi. Ibu mencoba bangun dari ranjang. Saya harus pulang. Dia akan marah besar. Dia bilang jangan ganggu siapa-siapa. Saya pegang bahu ibu. "Bu, di sini Ando aman. Ando tak kenal dia saat marah. Dan Riko anaknya mereka akan buat hidup saya neraka. Rumah itu Ando jual kondominium untuk pindah ke sono. Ando bayar renovasi." Ibu tertawa pahit. "Coba buktikan." Hendro pastikan semua lewat rekening dia di atas kertas. Saya cuma amal yang dia terima. Saya ingin teriak. Tapi saya tarik napas, pakai nada tenang seperti saat tangani pasien gelisah. "Fokus sekarang. Ando menginap di sini malam ini untuk observasi. Kita punya waktu rencanakan." Malam itu, saat ibu tidur gelisah, saya duduk di samping ranjang dan catat semua. Memar, pengabaian, cerita ibu tentang kontrol pelan-pelan. Mulai dari kritik masakan, teman, hubungan kami, lalu ambil alih keuangan untuk bantu kelola. Riko pindah ke rumah dan perlakukan ibu seperti pembantu. Malam itu ibu cuma tanya boleh kunjungi saya ulang tahun minggu depan. Hendro marah, pegang pergelangan tangan, lalu bawa ke rumah sakit karena bingung. Tapi setelah sampai, dia tinggalkan begitu saja. Saya tahu ini baru permulaan. Hendra tak akan diam tapi saya, Nadia Sari, perawat yang terlatih dokumentasi, tak akan biarkan ibu hilang lagi. Malam badai itu ubah segalanya. Saya tak menyesal buat dia bayar 10 kali lipat. Pagi berikutnya, saya bawa ibu pulang ke apartemen saya di Jakarta lewat jalan masih licin banjir. Ibu diam di kursi penumpang,
Pegang tas plastik berisi gaun rumah sakit satunya barang dari mimpi buruk itu. Saya beri baju cadangan, longgar di tubuhnya yang kurus. Tak banyak, Bu, cuma satu kamar. Ando ambil kasur, saya di sofa. Nadia, saya tak seharusnya, Ando harus dan akan. Kami baru duduk minum teh hangat saat telepon berdering. Nomor tak dikenal. Nadia, ini Hendro. Suaranya halus, seperti pria masuk akal. Saya dengar Ando bawa Ratno. Kami khawatir sekali. Khawatir. Makanya tinggalkan dia di luar rumah sakit saat badai. Ando salah paham. Ratno akhir-akhir bingung. Alzheimer keluarga. Saya bawa evaluasi lalu keluar ambil kartu asuransi mobil. Saat balik, dia hilang. Menarik, perawat bilang Ando tak pernah balik. Hendra diam sejenak lalu nodo berubah keras. Ando tak mengerti. Saya punya wewenang hukum atas keputusan medis Ratno. Apa yang Ando lakukan penculikan? Silakan lapor polisi. Jangan uji saya, nak. Saya sabar dengan campur tangan Ando. Saya tutup telepon. Ibu gemetar di sofa. Kamu tak seharusnya begitu. Dia akan marah. Tangan saya juga gemetar. 20 menit kemudian ketuk pintu. 2 polisi berdiri, tampak tak nyaman. Kami dapat laporan orang rentan ditahan paksa. Saya buka pintu. Masuk saja. Ibu saya di sini. Mereka tanya ibu, Bu Dewi, Ando di sini atas kemauan sendiri. Ibu angguk pelan. Saya tak mau pulang. Polisi lihat memar di pergelangan. Ini bekas cengkeram. Ibu akhirnya bilang, saya tak mau ke sono lagi. Tolong. Polisi angguk. Kami catat. Tapi surat kuasa bisa rumit. Konsultasi pengacara. Setelah mereka pergi, saya telepon 2 orang. Rumah sakit minta rekam medis, dan sahabat saya Sarah, pekerja sosial. Cari pengacara spesialis lansia sekarang, kota Sarah. Dokumentasikan semuanya. Foto memar. Catat jurnal. Dan hati-hati, Nadia. Pria penganiaya lansia benci kehilangan kendali. Siang itu saya foto memar ibu, sidik jari ungu di kedua pergelangan, memar kuning di lengan. Setiap klik kamera seperti amunisi. Ibu dari pintu, saya merasa seperti tempat kejahatan. Ando survivor, Bu. Telepon bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, kamu salah besar. Ayah bukan orang yang mau kamu lawan. Bawa ibu pulang sebelum tambah buruk. Riko. Ibu pucat. Riko kadang lebih kejam dari ayahnya. Dia suka buat saya gila dengan hal kecil. Pesan lain, dia sakit, paranoid. Kami punya bukti. Lalu email dari Hendra, surat kuasa, diagnosis gangguan kognitif dari dokter teman golfnya. Saya kirim semua ke pengacara Sarah rekomendasikan. Malamnya, saat ibu tidur, saya riset di laptop. Statistik penganiayaan lansia, coro batal surat kuasa karena paksaan, presiden hukum di Indonesia. Semakin bocor, semakin marah. Telepon tengah malam dari Hendro lagi. Kesempatan terakhir. Besok bawa pulang atau saya lapor polisi. Penculikan, pengabaian lansia pasal 304 KUH. Saya hancurkan karir perawatmu. Dia ibu saya, bukan pasien Ondo. Lihat surat kuasa. Secara hukum dia milik saya. Saya tahu dia punya kertas, koneksi. Tapi mungkin pertarungan ini tak perlu lewat jalur biasa. Saya buka dokumen baru, catatan hari 1. Ibu tiba setelah ditinggalkan di luar resut saat badai. Kalau Hendro mau perang, saya beri perang. Tapi dengan senjata yang dia tak lihat datang. Pengacara bernama Pak Mijael Gunawan,
spesialis kasus lansia. Sarah hubungi bantuan untuk janji darurat. Dia baca dokumen sambil ibu duduk kaku pegang tangan Soyo. Surat kuoso ini mencurigakan tapi bisa dibatalkan, Bu Dewi. Ingat tanda tangan. Ibu angguk pelan. Hendra bilang hanya sementara untuk operasi. 2 tahun lalu. Pernah cabut. Soyo coba sekali. Dia marah, bilang Soyo paranoid. Pak Michael catat. Diagnosis dari Dr. Morrison temannya. Kapan pemeriksaan? Tahun lalu. Hendra buat janji, dokter cuma tanya sebentar sementara Hendra jawab. Bagus. Foto memar, rekam medis hipotermia, pengabaian. Bukti kuat, tapi butuh rekam keuangan. Ibu tak punya akses. Dulu saya punya pensiun guru, uang dari jual kondominium. Kami supoino. Saya mulai investigasi. Ban lomo ibu konfirmasi rekening ditutup, dono pindah ke rekening bersama Hendro. Pensiun dialihkan. Ponsel ibu atas nomor Hendro, jelas dia pantau panggilan. Saya hubungi teman lomo ibu dari buku alamat. Kebanyakan nomor mati, tapi 3 orang ingat. Ratno hilang begitu saja 3 tahun lalu. Suaminya selalu bilang dia tak enak badan. Cerita klasik isolasi. Hari ketiga, saat ibu mandi, ponselnya bergetar. Pesan Hendro, hentikan omong kosong. Kamu tahu apa yang terjadi kalau tak patuh? Soyo foto sebelum ibu hapus. Sore itu Riko muncul di depan gedung apartemen. Soyo lihat dari jendela, dia mondar-mandir di mobil mewah sambil telepon. Tak naik, tapi pesannya jelas, kami awasi. Ibu lihat dari tirai. Mungkin Soyo pulang sojo. Terlalu merepotkan kamu. Tidak. Kamu hidup Soyo, Bu. Malamnya supervisor rumah sakit telepon, odo keluhan Soyo eksploitasi lansia rentan. Hendro serang karir Soyo. Soyo tunjukkan timeline, transaksi keuangan, pola isolasi, rekaman panggilan ratusan dari Hendro. Setiap ancaman adalah bukti baru. Pak Michael ajukan perwalian darurat dan batal surat kuoso karena paksaan. Tapi dia jujur, tak mudah. Hendro bawa pengacara mahal. Siang berikutnya, Dinas Sosial kirim pekerja sosial Diono untuk investigasi. Dia wawancara ibu, lihat cara ibu mengejang tiap gerak tiba-tiba, selalu minta maaf ambil tempat. Bu Dewi, Ando aman di sini? Yo, pertama kali dalam bertahun. Diono wawancara tetangga rumah Hendro. Satu nenek bilang, saya dengar teriakan. Lihat Ratno memar. Suaminya suruh urus urusan sendiri. Hendra kirim surat CAC antisis ancam gugat fitnah. Pak Michael tertawa, mereka panik. Lalu ibu ingat, dulu saya punya aplikasi diari di tablet. Hendra tak pandai teknologi. Disembunyikan di garasi. Sarah rela ambil risiko. Dia pulang 2 jam kemudian bawa iPad berdebu. Riko coba intimidasi, tapi saya bilang reporter wajib. Dia mundur. Tablet itu tambang emas, 2 tahun catatan kontrol, teriakan, kunci mobil diambil, album foto dirusak Riko. Entry paling menghancurkan 3 minggu lalu, Hendra bilang kalau tak patuh, dia komitmen saya ke rumah sakit jiwa. Tak ada yang percaya wanita tua gila daripada dia. Investigasi makin dalam. Diono wawancara Hendra dan Riko. Hendra charm tapi inkonsisten. Klaim ibu tak pernah nyetir padahal SIM diperbarui tahun lalu. Riko kasar, bilang ibu harus bersyukur, mereka terima setelah beri uang. Kasus kami kuat, tapi Hendra tak diam, dia ajukan gugatan balik klaim saya manipulasi ibu untuk uang. Saksi palsu bilang ibu semakin gila. Lalu voicemail Hendra di ponsel lama ibu. Pulanglah, sayang. Saya minta maaf kamu bingung. Saya hanya ingin rawat seperti janji.
Semua sandiwara. Pak Michael simpan semuanya sebagai bukti kontrol narasi. Malam sebelum sidang, kami tak bisa tidur. Kami lihat foto lama dari Claude Badkup yang Hendra tak tahu. Lihat kamu bahagia, koto ibu tunjuk foto wisuda perawat Soyo. Soyo banggo. Soyo bohong bilang dokter agar datang. Dia tersenyum sedih. Seharusnya lebih sering bohong. Lebih berani. Panggilan malam badai itu keberanian terbesar, Bu. Kalau besok kalah, kita naik banding. Kita tak berhenti sampai ondo bebas. Pagi sidang di Pengadilan Negeri Bandung. Hendra bawa tim pengacara mahal, teman golf, Dr. Morrison. Sisi kami, Pak Michael, Sarah, Diano, teman guru ibu. Hakim panggilan sidang, validitas surat kuasa Hendra dan permohonan perwalian darurat Nadia Sari. Pengacara Hendra bicara dulu, kasus sederhana ibu tua bingung dimanipulasi anak yang lama tak dekat. Klien saya suami teladan. Mereka sajikan surat kuasa, diagnosis, saksi. Giliran kami. Diano bersaksi, bukti eksploitasi keuangan, isolasi, kekerasan emosional. Klasik George V. Control. Lalu ibu naik kursi saksi. Suaranya pelan tapi tegas di setelan biru yang dulu Hendro larang. Soyo tanda tangan karena operasi. Soyo coba cabut, dia marah. Dia cerita malam itu, tanya kunjungi Soyo, Hendra pegang pergelangan, bawa kers, tinggalkan di hujan. Pengacara Hendra desak brutal, tapi ibu teguh. Tablet diari dibacakan. Ruangan hening. Bahkan pendukung Hendro gelisah. Bukti terakhir, Voi Cemail lomo Hendro ancam. Kalau telepon Nadia lagi, Soyo komitmen kamu. Masker Hendro jatuh. Dia berdiri teriak, semua palsu. Hakim peringatkan. Riko lompat, dia berhutang podo kami. Pengawal tarik mereka keluar. Hakim istirahat lalu putuskan, bukti jelas eksploitasi keuangan, penganiayaan emosional, paksaan. Surat kuasa batal. Perwalian darurat ke Nadia Sari. Akun dibekukan. Hendra dilarang kontak. Investigasi penganiayaan lansia pasal 304 KUH dan penipuan dimulai. Kami ambil barang ibu dengan pengawal polisi. Di kantor Hendra kami temukan berkas komitmen, kartu kredit palsu, pinjaman atas pensiun. Polri, libatkan. Ternyata Hendra lakukan hal sama podo dua istri sebelumnya, yang meninggal misterius. Media liput, pengusaha dituduh penganiayaan lansia. Reputasi hancur. Riko dipecat ban, hadapi tuduhan. 6 bulan kemudian, sidang federal. Hendra 25 tahun penjara untuk penganiayaan lansia, penipuan, percobaan pembunuhan, pengabaian dibadai. Riko 8 tahun. Ibu dapat restitusi hampir 400 juta rupiah. Dia pindah ke komunitas senior pilihan sendiri. Soyo promosi pimpin program advokasi lansia. Kami buka Yayasan More, Yayasan Ratno untuk korban penganiayaan lansia. Ibu jadi pembicara, dorong lebih kuat. Sekarang, saat salju, hujan ringan turun, kami duduk minum coklat hangat. Ibu pegang tangan Soyo, terima kasih jawab telepon malam itu. Kamu yang selamatkan diri sendiri, Bu. Dia tersenyum kuat, benar. Dan Soyo tak akan biarkan siapapun ambil kekuasaan lagi. Jad, Hendra, kira bisa kubur ibu di hujan dan diam malah bangkitkan kekuatan tak terpatahkan. Balas dendam terbaik, tawa ibu Soyo yang bebas, bergema di tengah hujan.